Selamat datang di Zona Romansa, tempat di mana rahasia hati, cinta terlarang, dan kisah penuh gejolak tersimpan dalam untayan cerita. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, karena mungkin cerita ini akan membuatmu terhanyut dalam rasa yang tak pernah berani kau akui. Malam ini, aku akan membisikkan sebuah kisah tentang cinta yang tumbuh di tempat yang tak seharusnya, tentang perasaan yang hadir dalam sunyi, dan rahasia yang kusimpan rapat-rapat sebagai seorang ibu mertua. Inilah kisahku. Senja menutup hari dengan perlahan. Aku duduk di teras rumah, menatap langit yang berubah warna dari jingga ke kelabu. Angin sore masih menyisakan aroma tanah basah setelah hujan deras tadi. Biasanya aku menikmati suasana seperti ini. Tapi malam itu ada sesuatu di dadaku, perasaan yang tak bisa aku jelaskan. Perasaan yang bahkan aku sendiri takut untuk mengakuinya. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya pelan. Pandanganku tanpa sadar mengarah ke dalam rumah. Dari kursi teras, aku bisa melihat jelas menantuku, Daniel. Ia sedang sibuk merapikan meja makan. Wajahnya serius, pangannya cekatan. Jantungku berdegup. Daniel, suami dari putriku, Rina. Ia pria luar biasa. Di usianya yang baru 30 tahun, ia sudah menjadi sosok dewasa, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Tubuhnya tegap, wajahnya tampan, senyumnya, senyum itu selalu mampu menghangatkan suasana rumah. Tak heran bila Rina begitu mencintainya. Tapi yang kutakutkan adalah aku sendiri mulai merasakan hal yang sama. Tidak boleh. Aku mengguncang kepalaku sendiri, berusaha menepis pikiran kotor itu. Bagaimana bisa aku, seorang ibu, justru menyimpan debar untuk suami anakku sendiri? Ini dosa. Ini salah. Namun hati tidak bisa berbohong. Setiap kali mata kami beradu, ada getaran. Setiap kali ia tersenyum padaku, ada desir hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Marlina, apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Aku membatin, menggenggam kedua tanganku erat-erat. Malam itu, setelah makan malam, kami duduk bersama. Rina tiba-tiba menoleh padaku. Bu, besok aku harus keluar kota seminggu ya. Ada urusan pekerjaan mendadak. Aku tercekat. Seminggu, tanyaku. Berusaha terdengar biasa. Iya bu, jangan khawatir, Daniel akan tetap di rumah. Dia kan kerja dari rumah sekarang. Rina tersenyum sambil meneguk teh hangatnya. Aku ikut tersenyum. Senyum yang terasa dipaksakan. Tapi di dalam hati, ada gemuruh. Seminggu berdua saja dengan Daniel di rumah ini. Mampukah aku bertahan? Keesokan paginya, aku berdiri di depan rumah, melambaikan tangan ketika mobil yang membawa Rina menjauh. Hatinya ringan, sementara hatiku justru terasa semakin berat. Hari-hari pertama kami jalani dengan tenang. Aku sibuk di dapur, Daniel sibuk dengan laptopnya di ruang kerja. Tapi setiap kali kami berpapasan di ruang makan atau di ruang keluarga, aku merasakan sesuatu di udara. Ada ketegangan samar, tapi nyata. Malam itu, hujan turun lagi. Aku duduk di sofa ruang tamu, menggenggam cangkir teh hangat. Lampu temaram membuat ruangan terasa sunyi hanya diiringi suara hujan deras di atap. Daniel muncul,
duduk di kursi seberangku. Ia menatapku. "Ibu, tidak takut hujan deras begini?" tanyanya pelan. Aku menoleh. Wajahnya begitu tulus. Ada kekhawatiran di matanya. "Sedikit," jawabku jujur. "Sejak kecil aku memang kurang suka hujan deras." Ia tersenyum lembut. Senyum yang membuat dadaku semakin berdebar. "Kalau begitu, biar aku temani di sini." Jantungku berdegup lebih kencang. Kami pun duduk dalam diam, hanya ditemani suara hujan. Tapi di dalam diriku, badai sedang berkecamuk. Aku tahu, aku tidak boleh merasakan ini. Malam semakin larut. Hujan mulai mereda, menyisakan gerimis. Aku masih terjaga di kamar. Tubuhku gelisah. Bayangan wajah Daniel terus menghantui pikiranku. Senyumnya, tatapannya, bahkan suaranya yang lembut. Aku berulang kali menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Aku ini ibu mertuanya. Aku tidak boleh, bisikku pada diri sendiri. Namun tiba-tiba suara ketukan terdengar di pintu kamarku. "Ibu, sudah tidur?" Suara Daniel terdengar dari luar. Jantungku seakan berhenti sejenak. Aku buru-buru menarik nafas, mencoba menenangkan diri. "Belum. Ada apa, Daniel?" Pintu terbuka perlahan. Daniel berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Tubuh tegapnya jelas terlihat. Wajahnya semakin tampan diterpa cahaya lampu kamar. "Aku pikir mungkin ibu butuh teman bicara," katanya sambil tersenyum. Aku menelan ludah. Aroma maskulinnya menyeruak ke hidungku. "Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya sedikit kepikiran saja," ujarku, mencoba terdengar biasa. Daniel mengangguk. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Mungkin bisa membuat ibu lebih rileks." Aku ingin menolak, namun bibirku terasa berat untuk mengatakan kata-kata itu. Aku hanya mengangguk pelan. Kami pun berbincang tentang pekerjaannya, tentang masa depan, tentang betapa ia ingin selalu membahagiakan Rina, istrinya, putriku. Kata-katanya tulus, penuh kasih. Dan entah mengapa, setiap kata yang dia ucapkan membuatku semakin larut dalam pesonanya. Detik demi detik berlalu. Lampu kamar temaram, suasana hening. Hanya ada suara hujan gerimis di luar. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku harus mengakhiri ini sebelum semuanya melewati batas. "Sudah malam, Daniel. Kamu sebaiknya tidur," ucapku akhirnya, memaksakan diri tersenyum. Daniel tersenyum tipis, berdiri perlahan. Namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Selamat tidur, Bu. Semoga mimpi indah." Aku hanya diam, duduk membeku di tempat. Menunggu hingga pintu tertutup dan suara langkah kakinya menghilang. Malam itu, aku sadar batas antara kami semakin tipis. Tapi, apakah aku sanggup menghentikan perasaan ini? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku sepanjang malam. Aku mencoba tidur, tapi gagal. Setiap kali memejamkan mata, wajah Daniel muncul. Senyumnya, tatapannya, bahkan suara lembutnya saat mengucapkan selamat tidur. Aku menggeliat gelisah di ranjang, menatap langit-langit kamar yang temaram. Hujan di luar telah reda,
hanya menyisakan suara gerimis samar. Namun badai dalam dadaku belum juga berhenti. Pagi pun datang dengan cepat. Aku melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Sunyi. Aroma kopi segar tiba-tiba menyeruak dari dapur. Dan di sanalah Daniel. Ia berdiri di depan meja, mengenakan kaos putih yang melekat pada tubuhnya. Lengan kaos itu sedikit tergulung, memperlihatkan otot lengannya yang terbentuk rapi. Ia sedang menuang kopi ke dalam cangkir. Wajahnya segar, meski semalam juga tidak tidur terlalu awal. "Selamat pagi, Bu." Ia menoleh, tersenyum hangat. Senyum itu membuat jantungku langsung berdegup kencang. Aku mencoba membalas senyum itu seolah-olah semuanya baik-baik saja. "Pagi, Daniel. Kamu bangun pagi sekali." Daniel mengangguk lalu menyerahkan satu cangkir padaku. Sudah kebiasaan, lagi pula aku ingin membantu ibu menyiapkan sarapan. Aku menerima cangkir itu, mencoba menahan tanganku agar tidak gemetar saat jari-jarinya menyentuh jemarinya yang hangat. Cepat-cepat aku beralih ke meja dapur, pura-pura sibuk dengan bahan masakan. Pisau di tanganku mulai bekerja, memotong sayuran satu persatu. Aku berusaha fokus, meski aku bisa merasakan Daniel berdiri begitu dekat di sampingku. Kehangatan tubuhnya seperti mengelilingiku, dan aroma maskulin yang khas darinya membuatku semakin sulit berkonsentrasi. Tiba-tiba, aku meringis pelan. Pisau di tanganku sedikit tergelincir, meninggalkan goresan tipis di jariku. Daniel langsung bereaksi cepat. "Ibu?" Ia mendekat meraih tanganku dengan kedua tangannya yang hangat. "Tidak apa-apa." Aku menahan nafas. Jarak kami begitu dekat, terlalu dekat. Aku bisa melihat garis rahangnya yang tegas, bulu halus di wajahnya, bahkan sorot mata coklatnya yang penuh kekhawatiran. "Hanya luka kecil," jawabku pelan, mencoba menarik tanganku. Namun Daniel tidak melepasnya. Ia menatap luka di jariku dengan serius. "Tidak, Bu. Luka sekecil apapun tetap harus dibersihkan." Tanpa menunggu izinku, ia menarikku ke wastafel. Sentuhan jemarinya begitu hati-hati saat membersihkan luka itu dengan air mengalir. Aku hanya bisa berdiri kaku, menunduk, merasakan hangatnya kulitnya bersentuhan dengan kulitku. Lalu ia mengambil plester dari kotak obat di sudut dapur. Saat ia menempelkan plester itu ke jariku, aku bisa merasakan sentuhan lembutnya. Perlahan tapi nyata, darahku berdesir. "Sudah, sekarang lebih baik," katanya sambil tersenyum tipis. Aku menunduk, menelan ludah, lalu berusaha mengalihkan tatapan. Terima kasih, Danilu." Aku buru-buru melangkah keluar dari dapur, meninggalkan Daniel yang masih berdiri di sana. Tapi langkahku terasa berat. Hatinya bergumuruh, pikiranku berantakan. Sentuhan itu, senyumnya, semuanya membuatku semakin sulit untuk menolak kenyataan bahwa aku mulai jatuh. Malam itu, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membaca buku di ruang tamu. Tapi huruf-huruf di halaman seperti menari tanpa bisa kupahami. Aku mendengar suara langkah dari kamar. Daniel muncul dengan pakaian santai, kaos tipis, dan celana panjang longgar. Rambutnya sedikit berantakan, membuatnya tampak lebih santai, sekaligus menggoda. "Ibu belum tidur?" tanyanya. Aku menutup buku yang bahkan tak sempat kubaca dengan benar. "Belum? Kamu juga belum tidur rupanya." Daniel menghela nafas. Entahlah. Rasanya sulit tidur. Aku ingin duduk di luar sebentar. Ada jeda hening. Aku
Aku hampir berkata, hati-hati, tapi entah bagaimana, bibirku justru mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Kalau begitu, aku ikut. Daniel tampak terkejut. Namun senyumnya segera muncul lagi, hangat seperti biasa. Tentu, Bu. Kami pun berjalan bersama ke teras. Udara malam terasa lembut. Suara jangkrik bersahut-sahutan di kegelapan. Daniel duduk di kursi, aku duduk di sebelahnya. Kami diam untuk beberapa saat, hanya mendengarkan suasana malam. Sejak menikah dengan Rina, Daniel tiba-tiba bersuara. Aku merasa rumah ini seperti rumah kedua bagiku. Aku selalu merasa nyaman di sini. Aku menoleh, tersenyum tipis. Ibu senang mendengarnya. Daniel menoleh pula. Tatapannya menancap ke dalam mataku. Dan ibu adalah bagian besar dari kenyamanan itu. Aku tercekat. Dadaku bergetar hebat. Untuk sesaat, mata kami bertemu tanpa kata. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam tatapan itu. Aku buru-buru menoleh ke arah lain, berusaha menahan diri. "Apa maksudmu, Daniel?" tanyaku pelan. Ia terdiam sejenak, seakan menimbang kata-kata. Lalu ia menggeleng, tersenyum samar. "Tidak apa-apa. Aku hanya bersyukur memiliki ibu mertua sebaik ibu." Aku mencoba tersenyum kembali, meski hatiku tidak tenang. Ada rasa lega karena ia tidak mengucapkan sesuatu yang lebih, tapi sekaligus ada kekecewaan yang aneh. Perasaan ini semakin hari semakin sulit kutolak. Aku benci mengakuinya, tapi aku tahu aku sedang berada di tepi jurang. Jurang yang bisa menelan bukan hanya aku, tapi juga rumah tangga anakku sendiri. Kalimat itu terus bergema di kepala aku ketika aku terbangun keesokan harinya. Udara pagi terasa segar, namun dadaku justru sesak. Aku melangkah ke dapur dengan hati-hati, mencoba menyingkirkan segala pikiran buruk yang menghantuiku semalam. Daniel sudah ada di sana. Lagi-lagi ia bangun lebih pagi dariku. Kali ini ia mengenakan kaos lengan pendek hitam yang melekat di tubuhnya. Lengan kekarnya terlihat jelas saat ia menggulung sedikit bagian bawah kaosnya untuk mengangkat panci dari kompor. "Oh, ibu sudah bangun," katanya sambil tersenyum. "Aku lagi bikin teh hangat." Aku berusaha tersenyum biasa. "Pagi, Daniel, kamu memang rajin sekali." Aku pun ikut menyiapkan sarapan. Memotong beberapa bahan sayuran di meja dapur, aku mencoba fokus, tapi kehadirannya terlalu dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya meski kami tidak bersentuhan. Aku mengambil panci lain dari rak atas, tapi kakiku tanpa sengaja tersandung keset. Tubuhku oleng ke belakang. Dalam sekejap, Daniel meraihku. Pelukannya kuat, hangat. Tubuhku tenggelam dalam dekapan itu. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu cepat menempel di dadaku. "Ibu, hati-hati." Suaranya tegas, penuh kekhawatiran. Aku terdiam. Napasku tercekat. Jarak wajah kami hanya sejengkal. Aku bisa melihat dengan jelas setiap detail dirinya. Mata coklatnya yang dalam,
garis rahang tegasnya, bahkan aroma tubuhnya yang begitu maskulin menusuk indera penciumanku. Daniel, suaraku bergetar. Untuk sesaat, aku merasa waktu berhenti. Kami saling menatap. Ada sesuatu di mata Daniel. Sesuatu yang bukan sekedar kepedulian seorang menantu. Sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Perlahan ia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku. Jemarinya hangat, lembut. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. "Ibu," bisiknya lirih. Aku menelan ludah. Rasanya sulit sekali untuk berkata apapun. Daniel, kita tidak bisa. Aku tahu. Jawabnya cepat, suaranya bergetar. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Dadaku serasa dihantam petir. Kata-kata itu, pengakuan itu membuat seluruh pertahananku runtuh seketika. Sejak pertama kali aku tinggal di rumah ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku sudah berusaha menyangkal, berusaha mengabaikan. Tapi semakin lama aku semakin sadar. Aku ingin menjauh. Aku ingin berlari. Tapi tubuhku tak bergerak. Aku mencintai ibu. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu meluncur begitu saja, dan aku tahu ini adalah garis batas yang tak pernah seharusnya dilewati. "Daniel, tidak, kau menantuku." Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. "Tapi aku laki-laki juga, Bu." Ucapnya pelan, tatapannya penuh kesungguhan. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku memejamkan mata. Hati kecilku berperang hebat. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menghentikannya. Tapi, mengapa aku merasa begitu lemah saat berada di pelukannya? Daniel masih mendekapku erat. Sentuhan tangannya masih melekat di pipiku. Aku bisa merasakan setiap hembusan napasnya begitu dekat. Aku ingin berkata, "Lepaskan aku." Tapi bibirku justru keluh. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Tubuhku masih terasa bergetar karena kejadian di dapur tadi. Aku menatap bayangan diriku di cermin. "Apa yang sudah kau lakukan, Marlina?" Bisikku pada diri sendiri. Air mataku mengalir. Aku seorang ibu mertua. Seharusnya aku hanya menganggap Daniel sebagai anak, bukan sebagai pria yang bisa membuatku kehilangan kendali. Namun, aku tak bisa berbohong. Pelukan itu, tatapan itu, pengakuan itu, semuanya telah mengguncangkan hatiku. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunanku. Tok, tok, tok. "Ibu, boleh aku masuk?" Suara Daniel terdengar. Aku menahan napas, tidak langsung menjawab. "Ibu." Suaranya terdengar ragu, seperti berjuang menahan sesuatu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berkata pelan, "Masuklah." Pintu terbuka. Daniel masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya tampak lelah, matanya redup. Ia duduk di tepi ranjang, agak menjauh dariku, tapi aku bisa merasakan ketegangannya. "Ibu," suaranya nyaris berbisik. "Tentang tadi siang, aku minta maaf.
Aku tidak bermaksud membuat ibu tidak nyaman. Tapi semua itu jujur dari hatiku. Aku menggenggam jemariku sendiri erat-erat. Daniel, kita tidak boleh seperti ini. Aku ibumu, ibu mertuamu. Rina, dia anakku. Aku tahu. Potongnya cepat, nada suaranya meninggi, lalu melembut lagi. Aku tahu, tapi aku juga tahu apa yang kurasakan. Dan aku yakin ibu juga merasakannya. Aku terdiam, bibirku bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Sunyi melingkupi kamar, hanya terdengar suara napas kami berdua yang tidak teratur. Daniel perlahan mendekat, jemarinya menyentuh tanganku, lalu menggenggamnya. Hangat. Aku ingin menarik tanganku, tapi lagi-lagi tubuhku tak menuruti perintahku. Ibu, aku tidak akan memaksa. Tapi izinkan aku ada di sisi ibu malam ini. Hanya itu. Hatiku semakin kacau. Apa yang harus kulakukan? Menolak? Mengusirnya? Atau membiarkan diriku larut dalam godaan yang seharusnya kutolak? Aku menutup mata. Air mata menetes di pipi. Daniel, ini salah. Kadang hati tidak peduli mana yang salah, mana yang benar. Bisiknya semakin mendekat. Aku bisa merasakan kehangatannya di sampingku. Napasnya begitu dekat di telingaku. Dan malam itu, batas yang seharusnya ku jaga mulai runtuh. Aku bisa merasakan hembusan napas Daniel di penyanggah antara kepala dan tubuhku. Begitu dekat, begitu hangat. Tangannya masih menggenggam tanganku erat, seolah takut jika aku benar-benar melepaskannya. Aku memejamkan mata, membiarkan sesaat waktu terhenti. Perasaan yang bercampur aduk membanjiri hatiku. Takut, bersalah, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Kerinduan akan pelukan hangat seorang pria. Daniel, suaraku hampir tak terdengar. Kita tidak boleh. Aku tahu. Jawabnya pelan, namun genggamannya tak kunjung terlepas. Tapi aku juga tahu, malam ini kita sama-sama tidak ingin berbohong pada hati kita sendiri. Kalimat itu seperti mantra. Jantungku berdetak kencang, tubuhku bergetar. Aku membuka mata perlahan, dan yang kutemukan hanyalah tatapannya yang begitu dalam. Tatapan seorang pria yang menginginkan seorang wanita, bukan lagi sekadar menantu kepada mertua. Perlahan ia mendekat, dan sebelum aku sempat berpikir, daging di bawah hidungnya sudah menyentuh sesuatu yang biasa kugunakan untuk berbicara. Hangat, lembut, menggetarkan seluruh jiwaku. Aku terkejut, tubuhku menegang, tapi seiring waktu aku mendapati diriku justru membalas penyatuannya. Aku tidak bisa, bisikku di sela-sela dekapannya. Jangan katakan apa-apa malam ini, Bu. Suaranya berat, penuh hasrat. Biar hati kita yang bicara. Pelukannya semakin erat, tubuh kami saling menempel. Tak lagi ada jarak. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya menular ke dalamku, membakar dinding pertahananku yang rapuh. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus berhenti. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku terperangkap dalam arus yang menarikku semakin dalam. Tangannya menyusuri punggungku perlahan, membuatku bergetar. Penyatuannya semakin dalam, membuatku kehilangan kendali. Di dalam kamar yang remang itu, aku dan Daniel terlarut dalam penyatuan yang panjang. Entah berapa lama waktu berlalu, yang ku tahu, malam itu akhirnya menyeretku ke titik yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tubuhku melemah dalam penyatuannya, namun hatiku bergejolak hebat. Aku seorang istri
yang ditinggal mati suami, seorang ibu, seorang mertua. Dan kini, aku baru saja menyerahkan diriku pada pria yang seharusnya tak boleh kusentuh. Aku terbaring di tempat untuk mencari surga, masih terengah dengan tubuh yang dipenuhi kehangatan sisa penyatuannya. Daniel berbaring di sampingku, menatapku tanpa berkedip. "Ibu, kau cantik sekali," ucapnya lirih. Jemarinya menyusuri rambutku. Aku menutup wajahku dengan tangan. "Jangan bilang begitu. Jangan membuatku semakin berasa bersalah." Daniel menarik tanganku, mengecup punggungnya lembut. Aku tidak peduli pada dunia. Yang aku tahu, aku mencintaimu, Marlina. Hatiku remuk. Kata-kata itu menusuk begitu dalam. Aku memalingkan wajah, menahan air mata. "Daniel, apa yang kita lakukan ini dosa besar. Rina, anakku, dia tidak pantas dikhianati seperti ini." Aku tahu, suaranya berat, getir. Tapi aku juga tahu, aku tidak pernah bisa membohongi hatiku. Dan aku yakin, di balik semua air matamu, ada bagian kecil dari dirimu yang juga menginginkanku. Aku tercekat. Iya benar. Dan itulah yang membuatku semakin hancur. Malam kian larut. Aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Rina menghantui benakku. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika rahasia ini terbongkar? Aku bangkit dari ranjang, duduk di tepi tempat tidur sambil menutupi wajah. Daniel ikut bangun, memelukku dari belakang. "Jangan terlalu banyak berpikir, Bu. Kita jalani saja. Malam ini hanya milik kita." Aku menggenggam tangannya yang melingkari pinggangku. "Daniel, janji padaku, ini hanya sekali, hanya malam ini. Setelah ini, semuanya kembali seperti semula." Daniel terdiam lama sebelum akhirnya berbisik. "Aku tidak bisa berjanji, karena aku tahu aku tidak sanggup melepaskanmu." Aku menutup mata rapat-rapat. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tahu, mulai malam ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyelusup lewat celah jendela. Aku terbangun lebih dulu. Daniel masih tertidur di sampingku. Wajahnya tampak begitu damai. Aku menatapnya lama, hatiku dilanda badai. Wajahnya, ketulusannya, penyatuannya semalam, semua itu begitu nyata. Tapi aku juga tahu, semua itu adalah racun yang perlahan akan membunuhku. Aku bangkit perlahan, menutupi tubuhku dengan kain, lalu berdiri menatap cermin. Bayangan seorang wanita yang tampak asing kembali menatapku. Wanita yang semalam menyerahkan dirinya pada menantunya sendiri. Aku menyentuh cermin itu dengan jemariku. Air mata kembali mengalir. "Apa yang sudah kau lakukan, Marlina?" Bisikku lirih, menatap bayangan diriku di cermin. Aku berdiri terpaku. Tubuhku masih terasa sisa kehangatan semalam. Tapi di balik itu, hatiku hancur berkeping-keping. Aku melihat seorang wanita asing. Bukan lagi Marlina yang kukenal. Wanita itu adalah aku. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih pundakku. "Daniel,
Ia berdiri di belakangku menatapku lewat cermin yang sama. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menyala penuh hasrat. "Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, Bu," ucapnya pelan. "Semalam bukan kesalahan. Semalam adalah jawaban dari semua penantian kita." Aku menoleh padanya dengan mata berkaca-kaca. "Daniel, jangan bicara begitu. Aku merasa kotor. Aku seorang ibu. Aku telah mengkhianati anakku sendiri." Daniel mengusap pipiku dengan jemarinya. "Tidak. Kau seorang wanita. Seorang wanita yang butuh dicintai. Kau terlalu lama menahan semua perasaanmu sendirian." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, merobek lapisan hatiku yang rapuh. "Daniel," suaraku bergetar. "Kita harus berhenti. Aku tidak bisa terus begini. Kalau Rina tahu..." Ia mendekatkan wajahnya, menempelkan bibirnya di keningku. "Biar aku yang menanggung semuanya. Aku tak peduli dunia berkata apa. Yang aku tahu, aku mencintaimu, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu." Aku menutup mata, merasakan sentuhan bibirnya yang lembut. Namun semakin aku mencoba melawan, semakin aku kalah. Tangannya kembali merengkuh pinggangku, menarikku ke dalam pelukannya. Kehangatan tubuhnya membungkusku, membuat pertahananku luruh satu persatu. "Daniel, tolong, jangan lagi," bisikku. Namun tanganku justru menggenggam bajunya. Pagi itu kami kembali tenggelam dalam penyatuan. Kali ini lebih intens, lebih membakar, seakan semalam belum cukup untuk melampiaskan rasa terpendam. Aku merasakan debaran jantungnya, hembusan napasnya yang cepat, dan setiap inci sentuhannya membuatku semakin terseret. Di tempat mencari surga itu, aku menyerahkan diriku sekali lagi. Tapi kali ini, aku tidak lagi berusaha melawan. Aku membiarkan diriku larut dalam gelombang kenikmatan yang terlarang. Menutup mata dari kenyataan, dan hanya mendengar bisikan namaku di bibirnya. Usai semua reda, aku terbaring di sampingnya. Tubuhku lelah, tapi pikiranku justru kacau. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa menyembunyikan semua ini? Daniel menggenggam tanganku, mengecupnya lembut. "Aku ingin kau tahu, aku serius. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Aku menarik napas panjang, menahan air mata. "Daniel, aku takut. Aku tidak sekuat itu. Dunia di luar sana tidak akan mengampuni kita. Aku tidak butuh dunia. Aku hanya butuh kau." Hari-hari berikutnya menjadi semakin rumit. Setiap kali aku melihat Rina, hatiku serasa diremas. Senyumnya yang polos, perhatiannya pada aku sebagai anak, semua itu membuatku semakin merasa berdosa. Tapi semakin aku mencoba menjauh dari Daniel, semakin aku merindukannya. Bayangan penyatuan sesuatu di bawah hidung, pelukannya, dan semua bisikannya menghantui malam-malamku. Kadang aku ingin berteriak, meminta waktu diputar kembali agar aku tak pernah terjebak sejauh ini. Tapi kenyataannya, aku sudah jatuh terlalu dalam. Malam itu, saat hujan turun deras, aku kembali menemukan diriku di kamar Daniel. Aku duduk di tepi tempat menuju surga, sementara ia berdiri menatapku. Hening begitu panjang,
hanya suara hujan yang menemani. Ini terakhir kalinya, kataku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Daniel tersenyum samar, lalu mendekat. Kau sudah berkata begitu kemarin, dan lihat di mana kau sekarang. Aku menunduk, tak kuasa menatapnya. Aku lemah. Aku terlalu lemah. Ia meraih wajahku, memaksaku menatap matanya. Kau bukan lemah. Kau hanya manusia yang butuh dicintai. Dan aku disinilah untuk memberimu cinta itu. Dan sekali lagi, aku jatuh. Hujan di luar semakin deras, seakan menutupi semua bisikan dosa yang kami lakukan di dalam kamar itu. Aku dan Daniel kembali larut dalam penyatuan yang lebih menggoda, lebih dalam. Seakan hujan menjadi saksi bisu dari cinta terlarang kami. Aku merasakan setiap sentuhan, setiap desahan. Seakan itu adalah cara kami berteriak pada dunia, bahwa cinta tak selalu datang di jalan yang benar. Aku tahu, semakin aku menuruti ini, semakin aku akan hancur. Tapi pada saat yang sama, aku tak bisa berhenti. Dan akhirnya, setelah semua redah, aku menangis di pelukannya. Daniel, ini tidak bisa terus berlanjut. Aku lelah hidup dalam ketakutan. Aku lelah berpura-pura. Daniel memelukku erat, membiarkanku menangis di dadanya. Kalau begitu, kita berhenti. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berhenti adalah cintaku padamu. Aku menatap matanya yang jujur, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar kalah. Kalah oleh cinta, kalah oleh diriku sendiri. Hari-hari setelah itu, aku mencoba menjalani hidup dengan normal. Tapi aku tahu luka ini akan selamanya ada di dalam diriku. Daniel dan aku akhirnya bersepakat untuk menjaga jarak. Meski sulit, kami tak ingin menghancurkan hidup Rina, dan kami tahu rahasia ini harus terkubur selamanya. Aku kembali ke kamarku malam itu, duduk di depan cermin yang sama, menatap bayangan wanita yang tak lagi polos. Cinta bisa datang dalam wujud apa saja, tapi tidak semua cinta harus dimiliki. Dari kisahku ini, aku belajar bahwa cinta tak selalu berjalan di jalan yang benar. Kadang, cinta datang dengan cara yang salah, pada orang yang salah, di waktu yang salah. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah luka dan penyesalan. Aku, Marlina, adalah bukti nyata bahwa cinta terlarang bisa menghangatkan malam, tapi juga membakar hati selamanya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan penuh rasa ini hingga akhir. Jika kisah ini membuatmu terhanyut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Zona Romansa agar semakin banyak yang bisa merasakan cerita-cerita mendalam penuh emosi lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.